Apa? Kalian suaminya hilang, langsung ke dukun? Apa? Ini yang terjadi. Kalau kalian mainan dukun, kalian langsung dihak milik sampai kapanpun. Sampai kalian melepaskan diri. Tidak bisa lepas sendiri dari kuasa kegelapan atau ilmu-ilmu hitam. Mau itu ilmu putih kek, mau itu ilmu hitam kek, mau pakai ini kek, itu kek. Anda nggak tahu mereka pakai apa. Yang jelas selalu saya kalau ngebersihin orang, saya harus ngebersihin tangan-tangan yang menghak milik dirimu. Saya kalau ngebantuin orang yang orang itu pernah main apa namanya ngebalas dendam atau eh, ngebalikin santet, pelet, saya harus ngambil tangannya ini dari menyentuh Anda, ya. Kenapa nggak Tuhan aja sih 100% kan paling gampang. Hmm? Kenapa? Kenapa? Ini untuk orang-orang yang suka bermain ilmu hitam. Kita kan nggak ngerti. Kan katanya, oh ini pakai ilmu putih, oh ini pakai ilmu hitam, oh ini begini, oh ini begitu. Kenyataannya yang saya lihat, kalau orang-orang yang datang ke saya, pembersihannya itu seperti tangan itu. Seperti pokoknya Anda sudah dihak, ada kekuatan yang tidak bisa dihilangkan, yang tidak mau pergi. Kenapa? Karena kalian izinkan. Itu makhluk sudah kamu beli, ibarat kata gitu. Jadi, ingonono, peliharalah. Maksudnya para makhluk itu seperti itu. Peliharalah. Orang-orang mainan susuk, itu mereka mainan pocong di dalamnya. Ya. Kemudian, apa namanya, para istri yang marah karena suaminya diambil orang ketiga, langsung ke orang pintar. Dikerjain balik orang ketiganya. Kemudian di Terawang orang ketiganya ternyata ada genderuwonya misalnya. Nah itulah kemarahan. Bayangkan kita manusia, ya manusia ini aja kalau marah kan serem, matanya melotot, awas kamu ya, gitu ya, ya kan? Kalian juga di leluhur kalian itu kalau marah bentuknya menjadi rupa asli kesaktian mereka. Contoh, Mak Lampir. Siti Lampir itu manis, cantik. Tapi kalau marah dia kembali ke kesaktiannya. Anda yang kedatangan energi Siti Lampir di belakang kalian, itu berarti kalian ada... Saya langsung serak ngomong. Siti Lampir itu kenapa? Siti Lampir itu seorang putri yang cantik. Beliau mencintai, udah dilarang sama orang tuanya untuk tidak mencintai pacarnya yang pokoknya pacarnya nggak disetujui oleh orang tuanya. Kemudian tetap nekat. Nah, kemudian pacarnya ini meninggal. Nah, Siti Lampir kemudian merasa sedih. Nah, kemudian dia menjual kecantikannya, ditumbalkan kecantikannya asal pacarnya bisa sembuh. Pada saat pacarnya sudah sembuh, pacarnya nggak mau sama Siti Lampir. Kenapa? Karena sudah jelek. Sakit hati dong. Saya sudah mengorbankan nyawa saya. Tapi ternyata ditinggalkan. Orang-orang seperti ini, seperti ibu ini. Kemudian si pacarnya menikah dengan orang lain. Nah, ini marah. Ibu Siti Lampir marah ke orang yang bawa pacarnya pergi. Saya yang ngidupin kamu, kan sama kayak istri saya berjuang sama kamu dari nol. Kamu udah kaya, enak aja diambil orang. Ya kan?
main dukun, main ini, main itu. Yang ada kadang-kadang kebalik posisinya, orang ketiga itu sebagai siti lampirnya. Orang orang ketiga diharuskan merasakan penderitaan siti lampir. Paham? Itu yang di Terawang itu leluhur kalian. Yang di Terawang sama dukun-dukun gitu kan. Itu posisi kebalik. Itu posisinya leluhur yang balas dendam. Balas dendam mukanya jelek. Semua orang kalau balas dendam mukanya jelek. Nah, ini bisa kebalik, bisa orang pertama jadi ibu siti lampirnya, bisa orang ketiga menjadi siti lampirnya, supaya orang ketiga merasakan penderitaan ibu siti lampir. Nah, pembayaran karmanya di sini di mana? Di lakimu, di cowoknya, di suaminya, di datuk kumbang ini. Yang saya lupa namanya datuk siapa ya, datuk pokoknya ya. Nah, datuk ini pembayaran karma karena dahulu menyakiti ibu siti lampir, sehingga orang ketiga yang didatangkan energi ibu siti lampir itu si datuk ini membayar karma dengan memberikan perhatian, dengan memberikan semua yang dahulu tidak diberikan kepada ibu siti lampir. Nah, itu biarkan selesai pembayaran karmanya. Kalian putus kutuk siklus karma leluhurnya, selesaikan karmanya. Gitu, biarin suamimu membayar karmanya. Jangan ribut ke dukun. Dukun gak akan bisa sejelas orang-orang twin flame. Dukun orang-orang twin flame itu beda dengan dukun-dukun. Dukun itu bukan merendahkan ya. Kalau saya dukun cahaya. Kalau saya dukun twin flame. Kenapa? Karena saya bisa berinteraksi dengan leluhur. Saya bisa mendamaikan leluhur. Dan kalian semua yang terkena cinta twin flame minimal 5 bulan membayar karma. Dengan cara apa? Berderma cahaya. Di tangan kalian ada keranjang. Bayangkan di tangan kalian ada keranjang. Keranjangnya naikkan ke langit. Tuhan, saya minta cahaya sucimu di keranjang ini. Berlian ini berisi cahaya Tuhan. Suapin suamimu, suapin orang ketiganya, jangan dendam. Pengendalian diri di sini adalah kuncinya. Kasih yang seluas samudra, bukan cuma unconditional love kepada pasanganmu saja, praketek. Unconditional love itu kepada semuanya. Yang kita musuhi pun kita sayangi. Kita ikhlas, kita legowo. Legowo itu apa? Dadamu itu seluas lapangan sepak bola, seluas samudra. Tuh namanya dada lapang. Lapangkan hatimu seluas samudra untuk orang-orang yang kamu benci sekalipun, yang menyakitimu sekalipun, yang mencuri uangmu sekalipun, yang mencuri suamimu sekalipun. Kembalikan semuanya kepada Tuhan. Kita kalau mau ngebales, balesannya kita apa sih? Hukuman manusia. Tapi kalau hukuman Tuhan, tiada tara. Ya, jangan suka main ke dukun. Ya, saya ngajarin ngeruat diri Anda sendiri. Caranya air itu pakai cahaya, dikasih cahaya, Anda mau taruh kembang, Anda ruat sendiri diri Anda. Ya, kalau mau ke doa dengan orang-orang yang sudah ketemu kembar jiwanya. Kenapa? Karena kalian bukan manusia biasa. Kenapa harus sama orang-orang yang selevel energinya? Karena Anda itu sudah cahaya. Cahaya itu beda dengan leluhur. Orang-orang yang pakai kesaktian leluhur itu energinya di bawah. Kalau kalian sudah ketemu kembar jiwanya itu beda. Bukan sok petentang-petenteng, enggak. Energimu itu bersih. Biar leluhur ini selesai. Gitu ya. Jangan gampang ke dukun. Allah Maha Cahaya. Allah 100% Tuhan, 100% Tuhan. Ya. Semoga membantu.